Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Konten saya kali ini saya beri judul catatan terkait vonis 4,5 tahun Tom Lembong. Saya ikut prihatin dengan keputusan hakim yang memutus Tom Lembong bersalah dan dihukum 4,5 tahun. Saya melihat dari fakta-fakta, meskipun saya tidak mengikuti dengan intens ya, tidak ada alasan untuk menghukum Tom Lembong. Karena apa yang dilakukan adalah sesuai dengan kewenangannya sebagai menteri untuk rakyat Indonesia, supaya pengadaan gula itu terpenuhi, dan itu di saksi-saksi juga menyebut seperti itu, di mana BUMN itu tidak mampu untuk mengimport atau mengadakan gula kristal ya, dan dikatakan menguntungkan pihak swasta itu merugikan negara, itu suatu yang aneh. Negara itu harus bisa memberi keuntungan pada semua pihak, termasuk pihak swasta, karena pihak swasta pun dengan dia diberi keuntungan maka dia akan melakukan upaya, dan upaya usaha itu, perekonomian itu bisa berlanjut, dia bisa menyerap tenaga kerja. Apa ruginya negara? Itu yang pertama. Saya ingin merefer terhadap peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam ya. Ketika itu pernah ada suatu peristiwa, seseorang di zaman Nabi bernama Tu'mah itu mencuri, tapi barang curiannya itu dia letakkan di rumah orang Yahudi dengan harapan Nabi akan menghukum orang Yahudi itu, sehingga turun ayat, barang siapa yang berbuat salah tapi melimpahkan kesalahannya pada pihak yang tidak bersalah, maka dia melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa nyata itu lebih berat dari dosa besar ya, karena nggak bisa diampuni, harus minta maaf dulu. Ini berarti menghukum orang yang tidak bersalah itu sama sekali harus dihindari sekuat tenaga. Bahkan ada adagium atau klausul yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi kaitannya dengan kasus Tom Lembong, sangat mudah sekali untuk membebaskan Tom Lembong dengan alasan-alasan tadi itu, daripada menghukumnya. Kita bisa kena klausul menghukum orang yang tidak bersalah. Kemudian juga dalam kisah Umar bin Khattab, ini kebalikan. Umar bin Khattab tuh yakin betul bahwa pelananya itu dicuri oleh orang Yahudi. Maka dia tuntut di pengadilan. Hakim bertanya, siapa yang saksinya? Saksinya ini yang melihat. Siapa? Ponaknya sendiri. Wah, nggak bisa. Hakim tidak menerima saksian dari kerabat, meskipun itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menuntut. Tapi karena ada nepotisme di situ, hakim justru membebaskan orang Yahudi itu dari hukuman. Ini luar biasa. Ini contoh yang luar biasa bagaimana yudikatif itu harus betul-betul bebas ya. Harus betul-betul tidak bisa dipengaruhi oleh penguasa atau eksekutif. Ini referensi yang sangat berharga yang bisa kita jadikan pedoman ya. Jadi kembali kepada kasus Tom Lembong, menurut saya sekarang itu sangat baik bagi pemerintahan Prabowo kalau membebaskan Tom Lembong. Itu menjadi contoh yang baik dan membuktikan bahwa kekuasaan, karena kita tahu Tom Lembong itu berseberangan dengan pemerintah sekarang pada saat pemilu, berseberangan dengan Jokowi, sehingga kalau Tom Lembong dihukum ada persepsi bahwa ini kekuasaan ikut cawe-cawe, ikut intervensi. Ini harus dihindari. Jadi sangat baik bagi pemerintah sekarang
kalau Tom Lembong itu dibebaskan dan tidak ada ruginya ya, bagi negara, bagi rakyat, dan semua akan melihat keadilan ditegakkan. Saya senang Pak Tom Lembong beberapa waktu lalu bilang bahwa dia belajar dari umat Islam bahwa kita harus tawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin keadilan nanti akan terpenuhi juga. Masih ada kesempatan Tom Lembong untuk melakukan banding, kasasi, atau PK nantinya. Semoga keadilan, kebenaran, kejujuran bisa ditegakkan di negara kita ini, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.